ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah di bumi. Di bawah
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari ke-7, memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian. Terima kasih Tuhan Yesus Mesih. Saat ini kami berkumpul dapat ini kami berjumpa. Teruskan kami, sucikan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Mujizat demi mujizat boleh kami alami karena Engkau mengasihi kami, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapak kalau kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan kami. Kau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari dan melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapak. Kami akui kami melakukan kesalahan. Apakah itu yang langsung kepada Engkau atau melalui sahabat-sahabat kami Bapak. Ampunkan kami Bapak supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapak yang baik. Kau lihat anak-anak-Mu sudah berkumpul di tempat ini Bapak. Seberapa banyak pun kami yang ada, mari Bapak lihat hati kami yang paling dalam, kerinduan kami untuk mendengarkan firman dan atau daftarmu dan juga kami memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan juga menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain hal. Bapak Engkau melalui mereka juga memberikan berkat buat mereka juga. Kerinduan mereka untuk memuji dan muliakan nama ada dan berkobar-kobar dalam hati mereka. Bapak demikian pula sahabat-sahabat kami yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Mari Bapak darahmu yang sudah curah di kayu salib mengalami tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kami kalau memilih kehidupan Bapak Engkau menciptakan kami sebagaimana Engkau mau. Terima kasih Bapak. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dan Engkau kuasa-kuasa dalam hati segala sesuatu tidak akan pernah tinggal diam, akan berusaha mengganggu hati dan pikiran dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih yang katakan telah hancurkan Engkau. Amin. Kau tidak berhak atas Kau hadir di tengah-tengah kami Bapak, memimpin ibadah yang sederhana dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Semoga diberkati mau yang melayani maupun seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Almasih kami sudah berdoa serta bersyukur. Mari kita yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Kita naikkan bagian untuk menerima firman. Siapkan hati Tuhan.
tempat ini Bapak. Kami sudah memuji-muji Engkau dengan puji-pujian yang berupa menjadi lupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba kiranya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau daftar Bapak. Mari ajar kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bila kemudian kami sama-sama memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu menyampaikan maupun seluruh jemaat membawa tempat ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mari berikan kesempatan untuk kami menyampaikan isi hati, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati. Berfirman Bapak, karena kami sudah menyediakan hati kami. Di dalam nama Yesus Al-Masih kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Haleluya. Baik, Bapak Ibu saya kita untuk bangkit berdiri, kita baca dari kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Memang tertulis di PowerPoint ini hanya sebagian yang 11 ya. Nah, sudah ketemu Pak Ibu? Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Boleh baca dari ILD 3 atau dari terjemahan yang lain ya. Bisa. Baik, Mazmur pasal 46 ayat 10 sampai dengan 11 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yahweh semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Elohim Yakub. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, untuk khotbah ini saya beri judul berhenti lari dan mulai percaya. Kenapa saya sebut berhenti lari? Karena kita ini di hari Sabat juga kadang-kadang Bapak Ibu kan. Jadi saya ibaratkan seperti kita berlari, seperti nggak ada hari lain. Karena apa? Karena hari Sabtu juga bagi swasta ya Bu ya, kadang-kadang itu bekerja kan, kecuali ASN ya, atau PNS. Jumat juga sekarang enak ya, tidak datang ke kantor, kan gitu ya. Ada di antara kita yang ASN atau PNS enak ya, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah maksudnya bukan ansih seperti itu. Bisa di mana kira-kira orang bekerja? Di mana saja. Di kafe bisa, di resto bisa, di rest area juga bisa. Tapi kadang-kadang saya kalau ngajar telat, ya kita online, saya di rest area aja. Yang penting ada ini, ada apa namanya? Kuota ya, ada kalau nggak ada kuotanya, kita bisa bekerja. Jadi yang saya maksud jangan kita bekerja itu seperti menyamakan Senin sampai dengan Jumat. Jangan menyamakan seperti itu. Ada waktu untuk kita berhenti. Katakan tadi apa? Diam. Diam itu bukan tetap diam aja. Tetapi kita baca firman bisa. Kalau tidak punya kesempatan untuk bersahabat bersama-sama seperti kita sekarang ini. Ya kan? Ada yang di luar kota. Nah di sana nggak ada misalnya yang menyeru nama Yahweh. Yesus Al-Masih. Jadi di mana? Ya kita bersahabat sendiri. Saya katakan nanti di dalam nats ini 15 menit ambil aja waktu. Kita menyanyi, memuji. Pribadi aja. Yang penting niat kita untuk memuji, merayakan Sabat itu sampai. Jangan juga hari Sabat itu kita loss aja sama dengan Sabat. Saya katakan tadi Senin sampai dengan Jumat. Sekarang ada terus main handphone ya. Ada istilahnya apa? FOMO. Apa itu Bapak Ibu? Fear out, missing. Artinya baru bangun tidur aja handphone langsung dibuka. Terus sembari memasak juga bagi ibu-ibu dan nyindir, tetap juga nyalain handphone taruh di mana gitu. Tetap aja makannya bisa maaf ya ibu-ibu ya. Ada seperti itu ada. Ya. Saya baca tadi malam nih di
di koran mana itu ya, saya lupa. Ada remaja yang kemudian stroke gara-gara sepanjang hari 24 jam itu handphone nggak pernah lepas dari dekapannya, dari tangannya lah, katakan seperti itu. Nggak pernah, lama-lama stroke, masih lama aja, kasihan guys. Jadi ada nggak bahayanya kita menggunakan teknologi yang canggih sekarang? Ada, itu dia. Seyogianya kan yang namanya teknologi canggih itu kita gunakan untuk membantu kita. Mungkin juga di dalam nyusun renungan, seperti bisa terus kami dibantu itu juga. Terus pekerjaan apa? Misalnya dalam pelayanan, ya banyak ya. Kalau dalam pekerjaan kantor ya sudah pasti itu harus menggunakan komputer atau laptop atau apa, harus menggunakan jari itu kan. Tetapi jangan kemudian yang namanya teknologi informasi, teknologi yang canggih itu menjadi beban buat kita. Kita diperbudak, jangan sampai seperti itu. Pagi bangun langsung dibuka, menjelang malam juga doanya nggak ada. Oh Pak, saya kan buka yang namanya YouTube dengan khotbah, betul tidak sama itu mendengarkan orang bicara dibanding dengan ketika kita buka kitab sendiri, nggak sama. Oh saya tahu pengetahuannya, penafsirannya, Tuhan bilang apa, baca aja supaya kamu mengerti. Umatku binasa karena kurang. Ya baca aja, jangan hanya mendengarkan orang. Orang bisa salah. Banyak informasi yang salah. Benar Bapak Ibu? Informasi yang salah dari itu banyak. Akhirnya kita apa? Terpengaruh dengan dia, dengan apa yang disampaikan melalui YouTube. Apa misalnya adalah dari panggung, dari podiumnya pernah Pak. Ya aku misalnya ada yang berbicara tentang Yusuf. Yusuf yang mana? Kan begitu. Ingat Bapak Ibu? Ya. Yusuf yang mana yang diceritakan? Yusuf yang jadi orang kedua di Mesir atau Yusuf suaminya Maria? Atau Yusuf yang lain? Siapa Yusuf yang lain? Siapa Yusuf yang lain? Arimatea. Saya mau favoritkan itu kebetulan. Kemarin Pak Dalam waktu kita apa ya kebaktian ya. Pak Dalam mengingatkan memang dia. Kita mengambil posisi sebagai apa dalam pelayanan ini? Seperti apa kita yang mau kita teladani, seperti apa itu terserah kita. Yang penting banyak pelayanannya sama. Yang penting kita melakukan pelayanan. Dan pada beberapa kali saya katakan bahwa kalau kita melayani itu jangan lihat apa yang bisa kita lakukan. Apakah kita harus pembicara depan sini atau menjadi penerima tamu dan sebagainya. Apapun istilahnya dalam pelayanan, jangan pernah mengatakan, saya kan hanya menerima tamu. Semua berkatnya sama. Yang menilai itu bukan kita. Siapa yang menilai? Dia sendiri nanti. Jadi jangan berkecil hati ketika kita tidak punya kesempatan untuk menjadi pembicara. Pak, saya kan nggak bisa bicara. Alasan yang sama dikatakan oleh Musa. Saya tidak pasti berbicara, tetapi juga dipakai kok. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ingin, ya terus terang menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah di DPF Gratiran Indonesia Bekasi, silakan Bapak Ibu lapor ke saya atau ke Pak Sekda atau ke Pak, pokoknya majelis. Boleh. Harus ada apa namanya? Regenerasi gitu. Selain itu memang kita perlu bertukar pikiran, boleh bertukar pengalaman boleh. Kan setiap orang nggak sama isi kepalanya, betul nggak begitu? Bapak Ibu pahami apa tentang nats ini? Belum tentu sama dengan saya pahami. Nah, ketika Bapak Ibu punya giliran untuk menyampaikan di altar di podium ini, saya juga harus mengambil itu. Gak ada manusia pintar segala daripada orang lain. Semua manusia sebenarnya pintar, kan? Cuma mau nggak dia belajar kan begitu? Mau nggak dia baca firman lalu kemudian apa yang didapat itu disampaikan juga melalui podium ini atau melalui kebaktian kita. Jadi kita ketika kebaktian Rabu itu kan semua punya giliran kan? Jangan pernah menolak Bapak Ibu. Ada yang menolak nggak? Ada kan? Jangan dulu. Apa sih susahnya Bapak Ibu? Oh Bapak kan bisa ngomong karena Bapak sudah latihan sebelumnya. Ya Bapak Ibu juga latihan, apa bedanya sih? Kan kita punya kesempatan untuk belajar. Ada istilah mengatakan belajar itu sepanjang masa, sepanjang hayat. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Ada kan? Begitu. Itu betul nggak sih Bapak Ibu? Apakah sudah ada di antara kita di sini nih, nggak usah katakan tempat lain, yang sudah
tahu segalanya, paham bahwa firman Tuhan itu mesti seperti ini. Jangan. Semua kita harus belajar, harus dulu Bapak Ibu, harus belajar supaya kita memahami. Jangan mengandalkan tadi seperti saya katakan dari pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di media sosial, di YouTube atau apapun ininya aplikasinya. Kadang-kadang membuat kita jadi dalam tanda petik terhilang. Tetapi tadi saya katakan boleh juga mengambil itu sebagai referensi, bukan terpaku ke situ. Ya udahlah, saya nggak perlu ke gereja kok, sama aja kan. Disebut gereja online. Nah, pakai apa? Untuk memberi persembahan, pakai tulis di sana. Tapi kenapa itu seperti itu nggak yang dimaksud oleh kitab suci? Tidak. Oh Pak, kitab suci kan pada zaman batu ditulisnya. Tidak related lagi dengan zaman sekarang. Ya salah. Janganlah kamu menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang pertama. Kalau tak di scroll, belum dapat ya. Dari atas ternyata coba. Slide pertama. Ya. Pertama. Ayo dah masuk ke sini. Ini saya sebut Sabtu yang sibuk. Hari ini hari apa, Bapak Ibu? Sabtu kan? Hari ini hari kerja bukan? Ada yang mengatakan kerja buat swasta, kerja buat Tuhan. Mana ini? Kerja buat Tuhan. Ada nggak yang harus hari ini, harus hari Senin? Ada nggak? Ya kan? Kerja hari apa saja? Hari ini harinya Tuhan. Dari Senin sampai Senin sampai Selasa dekat banget. Nggak ada Rabunya. Senin sampai. Jadi setiap hari ada kerja buat Tuhan. Nggak salah kan lagunya kan, benar kan? Bagaimana kerja buat Tuhan? Ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, mendukung doa, itu istilahnya selalu saya katakan dari mimbar, itu kita sudah kerja buat Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ya kan? Mendukung orang. Kalau pun doakan saya begini, kita doakan sudah itu kerja buat Tuhan. Itu dalam bentuk yang paling kecil. Kalau bentuk yang besar ya gini, kita datang beribadah di rumah Tuhan. Terus apalagi yang kebaktian kita yang pada hari Rabu. Jadi Bapak Ibu hadirlah hari Rabu. Saya kemarin itu diingatkan sama Pak Dalan. Pak Dalan juga ingatkan. Ingat. Saya sampai lupa orang di jalan kan. Mana mikirnya dibukanya ini. Pakai kaget dia bilang saya buka. Karena diingatkan Pak Dalan. Terus saya ikut kebaktian. Jujur saya saya merasa ini apa namanya, benar nggak hari Rabu saya juga lupa karena di jalan, namanya di jalan kan kalau kita buka yang pernah agak pusing juga kan, jalan cepat, jalan tol kita dikirain kita akan pusing ke depan, jadi saya nggak buka yang kalau diingat bunyi kan, oh iya kematian parkir 9 kaki di mana rest area parkir, pokoknya kita itu ada niat kita untuk bertukar pengalaman. So, kenapa bertukar pengalaman? Kan gantian yang menyampaikan firman. Apa yang diketahuinya belum tentu sama dengan yang saya pahami. Apa yang dipahaminya belum tentu sama dengan yang saya ketahui. Kan gitu. Nah, itu yang pertama, jangan kita sibuk hari Sabtu itu. Misalnya nih buat ngajar apa deadline. Oh ya, tetapi Bapak Ibu salah nggak kalau kita selepas ibadah, setelah ibadah melakukan pekerjaan-pekerjaan kebajikan atau dalam rangka menjaga hubungan keluarga? Salah nggak? Tidak. Tidak salah. Karena Bapak Ibu, ketika orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat mengatakan kepada Yesus, itu tuh muridmu memetik gandum pada hari Sabat. Kenapa?
Karena memang lapar, apa harus mati, harus sakit mah. Kalau dia punya anak sakit mah. Sederhana aja kan? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi niat kita yang pertama adalah bersahabat dulu. Nah, kita untuk bersahabat itu kan disebut perayaan kan? Kita merayakan dulu. Pak, masa 15 menit? 15 menit niatnya sudah nyampe. Niat kita untuk memuji. Tuh. Jadi jangan hari Sabtu itu atau hari Sabat maksud saya disamakan dengan hari yang lain. Kalau Bapak Ibu mau melakukan kebajikan silakan. Seperti ini misalnya, ada pesta. Saya menjadi anggota yang tertua di dalam silsilah saya, dalam keluarga saya. Kalau saya tinggalkan, saya menjadi ya kalau sebenarnya kalau saya tidak datang tidak menjadi berkat kan, tapi kalau datang menjadi berkat. Syukur-syukur kita bisa menyampaikan firman di tempat ketika kita berada di pesta. Ya, kita ada ambil waktu sebentar keluar dari pesta kita bersahabat pribadi. Bisa nggak seperti itu? Bisa Bapak Ibu, saya berbahagia nggak seperti itu. Yang penting niat kita untuk memuji, untuk merayakan sahabat itu ada. Lah kan tapi nggak ada di situ gitar umpamanya, nggak ada musiknya. Ya Bapak Ibu nyanyi, wah suara saya Pak Pals. Bukan suara yang pas yang didengar Tuhan. Ada. Kadang-kadang saya Pak kalau nyanyi, saya bisa lebih dulu dari musiknya. Musiknya udah habis, saya nyanyi terus. Atau sebaliknya, ya, musiknya belum ada, saya udah nyanyi. Kan ada begitu kan? Atau mendahului nyanyi, gitu ya, duluan dia nyanyi, gitu ya kan? Musiknya di mana, dia nyanyi di mana? Iya kan? Musiknya di A, dia nyanyi di B. Ada begitu. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat, hati kita, niat kita untuk memuji. Anakku hentikan suaramu, itu false. Nggak ada begitu, Tuhan nggak ngomong ya. Kasihan. Tetap saya kasih nilai 10 kok. Niatnya sudah nyampe 100 ya. Kalau 10 kecil 100. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau misalnya suara kita kurang bagus. Di telinga Tuhan semua suara adalah bagus sepanjangnya kita untuk memuji. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bisa memuji diri sendiri. Yang bisa memuji cuma kita. Pujiannya melalui apa? Melalui lagu itu. Pujian itu. Jadi kalau kita menyanyi, jangan berpikir enak nggak ya ini didengar Tuhan atau enak nggak didengar orang lain. Tidak mendukung ini. Cek ya. Jadi jangan sampai berpikir udahlah saya nggak usah nyanyi deh, saya pendengar yang baik. Hanya mendengar khotbah datang surga percuma. Katakan tadi Tuhan berkata dan puji-pujian. Puji-pujian siapa? Yang Bapak Ibu naikkan, yang saya naikkan. Oh salah, saya nggak hafal. Pokoknya menghafal aja boleh. Itu aja. Yang penting ada niat untuk memuji. Tuhan katakan apa? Diamlah. Jangan samakan Sabtu dengan hari Sabat dengan Senin, Jumat dan Minggu. Dan ketahuilah bahwa akulah Yahweh. Kenapa? Karena Yahweh lah yang memberikan hari-hari buat kita. Kita diberikan kesempatan untuk hidup ini. Pergunakanlah Sabat untuk memuji, membaca firman. Jadi di hari yang paling sibuk ini, di hari Sabtu umumnya dunia rayakan, datang undangan yang sederhana. Yang paling sulit berhenti. Jadi jangan sampai hari Sabtu, hari Sabat kita pukul rata dengan Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan juga Minggu. Ini yang salah. Tuhan katakan berhenti untuk merayakan Sabat. Tadi saya katakan apa? Tidak punya kesempatan untuk bersama-sama karena kita ada di luar kota. Maka saya kena sakit atau karena ada urusan seperti saya katakan menjaga hubungan keluarga. Penting kita bersahabat pribadi. Meskipun tadi katakan apa bahwa janganlah menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini kan sifatnya apa? Darurat. Ya. Misalnya nih, saya minggu kemarin
ada yang sepaham dengan kita. Biasanya sendiri saya bilang, mau kemana? Tadi abang kemana? Saya ambil waktu 20 menit, karena saya gimana? Saya tanyakan sendiri. Waktu yang saya tuju dari mana? Kok lama banget? Kira saya ke kamar kecil, padahal saya sudah ambil waktu untuk bersama diri kemarin. Seperti itu. Jadi yang kedua, jangan sampai kita dikuasai oleh Sabtu yang sibuk. Ya. Jadi kitab Mazmur ini sebenarnya ditulis di tengah situasi yang kacau, bangsa-bangsa saya berperang satu dengan lain, terus perang yang berkecamuk seperti hidup kita. Kita kadang-kadang berperang dengan diri kita sendiri. Apa umpamanya? Ketika kita melakukan sesuatu, kita ada bimbang, itu sudah berperang. Firman Tuhan katakan janganlah kamu suap-suap kuku. Kalau suap-suap kuku dimuntahkan. Kita berperang dengan hati kita. Bisa nggak saya lakukan ini? Atau mau nggak? Apa sih resikonya? Terlalu banyak pertimbangan. Jadi kitab ini ditulis di tengah-tengah situasi seperti itu. Itu yang pertama. Kita sering lari karena takut kehilangan misalnya kendali. Terus apa yang kita pikirkan? Nah, kita cari solusi sendiri. Karena kita ambil waktu 5 menit untuk berpikir. Lalu kemudian kita berapa lagi pekerjaan kita. Berhentilah. Diam maksudnya di sini dalam konteks ini bukan kita diam macam itu, tidak berpikir sama sekali. Diam adalah tanda percaya bahwa Tuhan masih bekerja walaupun kita tidak berbuat apa. Maksudnya diam itu adalah diamnya kita berdoa. Tidak usah harus bersuara. Memuji juga tidak harus bersuara juga. Artinya kita diam dari urusan-urusan dunia. Di hari Sabat tidak bisa mengambil waktu untuk berdiam diri, untuk membaca firman atau memuji bernyanyi dalam hati. Itu kita tidak menghormati Tuhan. Saya katakan seperti itu. Kita hidup 24 jam sehari. Masa kita 15 menit aja tidak bisa untuk 15 menit. Maka ada yang mengatakan 10% ya mungkin merujuk kepada 10 hari. Kalau 10% dari 24 berapa? 24 itu berapa? 2,4 jam. Ya, 2,4 jam. Ada di antara bapak ibu yang bisa berdoa memuji 2,4 jam sehari. Kalau saya sih terus terang tidak. Maka saya katakan 15 menit aja. Ada? 2 jam. Ini kaitannya juga dengan pekerjaan kita. Kalau kita full timer mungkin ya. Saya ini kan bukan full timer kan. Tahu sendiri kan. Ngomong 4 jam. Saya terus terang aja. Dan terang bapak ibu ada 24 jam sehari. Memuji menyanyi. Baca firman. Belum ada ya. Nanti akan ada. Saya katakan nggak ada ya. Belum ada. Nanti mungkin ada. Ya, kalau bapak ibu mesti atau bapak ibu full time untuk melayani. Gimana? Di Gravira untuk apa? Jadi dia bukan berarti kita menyerah. Menyerah maksudnya ya sudahlah, jadi nggak apa-apa aja. Artinya itu pasif. Memang dikatakan menjadi pendengar yang baik itu yang dikatakan dengar-dengaran. Itu benar, dengar-dengar dulu. Tetapi kita kemudian harus melakukan membaca firman sendiri, bukan hanya dengar itu. Ya, kalau perlu misalnya kita dengar firman, kita cocokkan apakah firman yang disampaikan itu dalam khotbahnya, dalam renungannya itu sama seperti yang tertulis. Nah, kita sudah kami juga sudah memuji Tuhan, sudah sudah memuliakan Tuhan. Jadi ilustrasinya seperti ini nih. Ada anak kecil yang misalnya tersesat di mall, ya. Dia mencari-cari mamanya nih. Tetapi justru waktu dia berhenti dan diam, mama gitu kan, mall ya. Bapak ibu bayangkan mall ya, suara yang riuh kan ya, banyak orang. Seorang anak kecil
terpisah dari ibunya, dari mamanya. Lalu dia teriak panggil mamanya. Karena suara orang banyak itu kan hilang kan, tertelan kan suara itu. Nah, tetapi ketika dia diam, dia punya kesempatan untuk mengidentifikasi mana suara saya. Pasti mamanya nyari kan. Misalnya namanya siapa? Siapa nama anaknya? Noel. Maaf ya Noel ya. Misalnya kan lebih enak Noel, Tuhan beserta kita. Noel gitu karena namanya. Coba kalau teriak juga Noel, bisa mengidentifikasi. Ketika kita diam, Noel diam, lalu mengenali suara mamanya. Ketemu dong, ya ketemu dong, ya bisa. Itu seperti itu. Jadi kita juga begitu. Kadang Tuhan tidak bisa kita dengar karena kita terlalu sibuk lari. Kita teriak-teriak, Tuhan tolong saya, tapi Tuhan apa jadi gimana sih anakku ini? Saya sudah bicara dengan kamu melalui hatimu, tapi kamu teriak-teriak. Mana kamu dengar saya? Seperti itu. Ketika kita diam, di antara suara yang riuh ini mana suara mama? Anak itu menuju kepada sumber suara. Ketemu yang tadi namanya siapa? Noel. Lanjut kan? Berarti akan Noel. Kamu jadi sasaran hari ini. Ketahuilah, datang setelah diam. Jadi kita datang, diam. Bapak Ibu datang ke tempat ini, datang dulu kan? Lalu kita diam mendengarkan firman. Kemudian kita menyanyi. Tapi ketika orang bersaksi, kita pasti diam juga. Jangan ikut menimpali, kan gitu. Nah, datang, ketahuilah kita datang dulu ke sini, baru kita diam, baru kita mendengarkan. Kita mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu jalan keluar, mau tahu kenapa hidup kita begini. Kenapa hidup kita begini? Ini pertanyaan sering. Tuhan mau saya begini, cita-cita untuk dapat ini tidak terpenuhi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, tidak semua permintaan kita dipenuhi oleh Tuhan. Atau bisa juga permohonan kita kepada Tuhan dijawabnya lambat, tidak sesuai dengan kita inginkan, atau berbeda dengan yang kita inginkan. Itu otoritas Tuhan, terserah kepada Tuhan. Tetapi tugas kita adalah diam, meminta. Tuhan akan jawab doa kita. Jawabannya enggak sesuai dengan apa yang saya minta. Ya nggak bisa juga kita harus, Tuhan harus begini. Memang kita bisa merendah, Tuhan kan bisa. Diberikan kita hidup juga kita harus syukur. Hidup ini adalah tadi ada saya tulis di status saya, juga di Facebook saya. Hidup ini apa? Kesempatan ya. Hidup ini adalah ada kan? Berarti ada di status saya. Atau ada juga di Facebook saya. Perjuangan. Hidup ini perjalanan dulu. Perjuangan. Bapak Ibu, kita semua berjuang untuk memohon berkat rohani maupun juga berkat, tetapi tidak dengan sendirinya semua yang kita mohonkan itu dipenuhi. Itu perjuangan. Benar ya, Immanuel ya? 100 buat kamu Immanuel. Jadi nggak salah ya kalau saya sebut namamu. Jadi perjalanan hidup ini adalah perjalanan kita. Hidup ini adalah berjuang untuk memohon berkat. Di bagian akhir dari lagu itu, Bapak Ibu dengar nanti, hidup ini adalah juga berkat. Coba nanti dibuka statusnya. Hidup ini adalah perjalanan. Kadang-kadang kita mengalami duka. Haruskah kita berkeluh kesah tentang duka yang kita alami atau masalah, problem yang kita alami? Jangan sampai. Kita mengadu kepada Tuhan. Kita serahkan perjalanan hidup kita. Apa maunya Tuhan? Terserah Tuhan. Nanti dengar ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu di like.
Jadi hidup ini adalah perjuangan dan juga berkat. Ya. Ingat siapa Yahweh? Dia yang memegang kontrol atas hidup kita, bukan kita. Kita mau apa? Kalau remote kontrolnya mencet ke sana, ya ke sana. Banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi kehendak Tuhan lah yang tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu pengen seperti apa? Boleh aja, sah-sah aja bermimpi, ya kan? Orang-orang pintar, motivator kan selalu bilang bermimpilah. Ya sahabat namanya disebut dari podium ini. Omongannya pasti sama. Motivator pasti sama, bermimpilah, benar. Benar nggak benar? Iya kan, motivator selalu begitu kan? Bermimpilah, jangan takut untuk bermimpi. Siapa juga yang takut bermimpi? Mimpi aja kan? Oh, berdirancang-rancang mimpi nanti saya mimpi ini. Nanti bisa. Tapi motivator selalu bilang begitu. Bermimpi, jangan takut bermimpi. Saya bermimpi. Takut bermimpi. Takut bermimpi. Tapi mimpi bisa menakutkan kan? Oh, kalau copot giginya berarti ini. Gitu kan? Kalau tangannya gatal, banyak bermimpi, berarti besok ada pada rezeki. Ya kan? Apalagi bisa? Kalau hidup di hutan, gimana? Makanya berarti apa? Menangis. Dia nangis karena berkat kami. Kalau saya gitu, Kenapa? kalau pakai baju terbalik kok mau dapat duit. Nanti, gitu ya? Tapi bukan disengaja gitu. Kalau sengaja cuma ya masih tidak bijak ya, saya bilang bodoh ya, nggak ada manusia bodoh. Tapi ingat Bapak Ibu, nggak ada manusia bodoh, kurang baca aja. Nggak ada, sudah dari kemampuan yang sama, kecuali kalau memang ada kekurangan yang disebut memang berkebutuhan khusus berbeda ya. Semua kita sama di sini, kurang baca aja atau malas, ya kan? Ada kan kitab suci, hei kamu belajar sama semut, berusaha. Maka itu bilang ketoklah pintu. Kalau ketok berarti kita harus berusaha. Kalau malas apa yang dapat? Akhirnya orang bilang kok kamu BODOH. Ya, kalau saya sih macam gitu. Kurang bijak, ya kan? Halus kan? Orang Indonesia suka halus kan? Ya kan? Kalau miskin misalnya kita kebetulan yang dibilang prasejahtera. Kalau nggak lulus dikatakan apa? Kurang berhasil. Ya nggak lulus saja. Kenapa mesti kurang berhasil? Nah, belum waktunya gitu. Mohon maaf, belum waktunya Anda. Padahal memang ya nggak baca, jadi nggak lulus. Gitu. Kurang berhasil, belum berhasil. Berjuanglah, berjuang ke depannya lagi sampai kapan? Kalau memang mau baca, kapan selesainya? Kapan dapat? Nah, serahkan yang tak bisa dikendalikan. Ini lepaskan beban kita. Jadi beban itu bukan milik kita, milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, bukan karena keinginan kita atau bukan karena kita sengaja sudah tahu resikonya, kita lakukan, dan itu bukan level kita untuk melakukan. Tetapi ketika masalah datang tanpa dinyana, tanpa kita pikirkan seperti itu resikonya, itu artinya Tuhan izinkan kita untuk lebih kuat lagi. Jadi ketika ada masalah tanpa kita pikir kok jadi begini, itu berarti Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Lanjut. Sahabat itu dimulai dari mana? Tadi saya katakan dari hati dulu. Ada niat. Hukum juga begitu ya, hukum positif Bapak Ibu. Ada niat untuk melakukan kalau ini namanya hukum pidana. Niat untuk melakukan kejahatan. Jadi niat semua nih. Niat kita untuk memuji Tuhan. Jadi sahabat itu dimulai dari hati. Kalau memang sudah menyamakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan juga Minggu dengan sahabat, selesai. Atau samakan hari. Tadi saya katakan boleh nggak melakukan kebajikan pada sahabat atau menghormati keluarga atau mendatangi orang yang berduka. Maka itu bersuka sekali, boleh. Kita bersahabat dulu. Lupa di situ kan nggak ada. Seperti saya katakan
tadi kita bersahabat pribadi, ambil waktu lami dari keribut bisa dong kesibukan itu. Berapa? Dan saya katakan 15 menit. 20 menit bisa. Kalau punya kesempatan 1 jam silakan aja. Karena ini gampang. Di laptop, di HP kita kan ada Alkitab kan, kita baca terus kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita mengerti. Kalau kita nyanyi juga. Kalau ada kuotanya kan kita buka YouTube juga kan. Nyanyi di situ kita juga nyanyi kan. Jangan kita biarkan hanya kita pendengar yang baik. Kita juga ikut menyanyi mengikuti apa yang diikuti pujiannya, maksudnya pujian ini ya rohani. Jadi itu tadi untuk dikit lagi itu tadi. Ini enggak ini tadi. Oh iya. Terus nah ini silakan sudah tadi. Sudah ya. Nah itu. Jadi kalau mengambil waktu untuk bersahabat pada sahabat itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. 15 menit. Loh, kok sekarang kalau bersahabat di sini 2 jam Pak? Ya kan? Kadang-kadang kalau di waktunya saya ya. Tulisnya jam 11 mulai setengah 12. Mohon maaf ya kayak gitu. Ada di situ. Itu juga di luar yang saya pikirkan. Bukan di luar yang saya harapkan, itu salah. Di luar yang saya pikirkan. Saya berpikir setengah jam nyampe sini kan. Ternyata mau sampai niat saya bukan sengaja, bukan untuk sengaja terlambat ya. Saya pasti ditunggu, enggak dijauhkan Tuhan itu Bapak. Ya begitu. Kadang-kadang kan begitu di pilihan kita di luar pikiran kita yang terjadi. Nah, disitulah kita kemudian bisa nggak menerima yang terjadi itu sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah didikan buat kita. Nah, itu dia. Lanjut. Jadi ada 3 langkah untuk merayakan Sabat. Yang pertama, Bapak Ibu, sediakan waktu. Luangkan waktu khusus untuk merayakan Sabat setiap minggu. Memang Sabat setiap minggu ya? Iya. Gak ada 2 kali kan? Yang juga Sabat kan? Setiap minggu. Yang kedua, berdiam diri. Berdiam di hadapan Tuhan agar dapat mengetahui kehendak. Itu kan caranya baca. Oh, saya nggak mengerti ini. Ada versi yang lain. Kita punya HP kan ada itu tulisan orang lain. Hanya untuk sebagai rujukan. Oh, saya nggak ngerti ini. Berarti kita harusnya memang berusaha terus untuk memahami apa yang dimaksud oleh nasi itu. Terus yang ketiga terakhir, sediakan hati, persiapkan hati yang terbuka dan siap menerima kehadiran Tuhan dalam sahabat kita. Jadi ada waktu. Terus yang kedua tadi biasanya kita diam, jangan terus dikuasai hati itu. Yang ketiga sediakan hati, ya kan? Hati kan waktu dulu, terus kita diam, terus hati kita. Kalau nggak ada hati, kita pokoknya datang sabar, misalnya nih, ya. Kalau kita punya waktu, kita hanya mendengar, tidak menikmati pikiran kita kemana-mana, apalagi kita percuma bersama, kita bersama pribadi. Ada begitu nggak? Kalau di sini saya yakin nggak ada. Tetap lain. Datang sahabat pikirannya kompor masih nyala. Jemuran penuh dan tadi gereja memuja. Apakah jemuran tak diangkat? Siapa yang angkat? Datang di rumah. Saya lupa saya. Terus lagi buat ke rumah. Hei, kamu angkat jemuran ini mau hujan. Angkatnya bagaimana? Nggak konsentrasi kan nggak fokus. Jadi sediakan hati. Terakhir ini. Nih, Sahabat mengajarkan kita bahwa istirahat dan diam bukan kemalasan dalam konteks ini. Akan tetapi waktu untuk merenungi apa Bapak Ibu? Kasih Tuhan melalui ibadah bersama atau ibadah pribadi kalau kita tidak punya kesempatan untuk bersahabat rame-rame begini. Ada di mana tadi saya katakan? Di luar kota. Ikut misalnya sedang ada pesta gitu ya. Atau sedang mengajar misalnya. Tapi apa namanya? Lebih banyak sih karena kita nggak punya kesempatan datang ke sini. Jadi Bapak Ibu misalnya tugas keluar kota atau ada
ada keluarga yang harus dikunjungi di luar kota. Nah di tempat itu tidak ada yang sama dengan kita meniru nama ya visi Surah Masia ya, pribadi. Kalau ada kita sampaikan untuk beribadah bersama. Saat waktu tidak memungkinkan untuk merayakan bersama, kalau tidak punya waktu untuk bersama, ya ada sendiri waktunya. Tapi kok sendiri untuk beribadah. Nah ini namanya bukan beribadah kan? Kalau beribadah itu mesti orangnya banyak, ada musiknya, full band mungkin, ada ininya, kesaksiannya, enggak seperti itu. Namanya juga darurat. Yang penting tadi apa Bapak Ibu? 3 itu loh, sediakan waktu, terus diam, terus yang terakhir hatinya, jangan hatinya kemana-mana, ke kompor yang masih nyala, gas yang belum dicabut, jemuran belum diangkat, itu namanya kita tidak fokus. Penutup terakhir, nah, aplikasi untuk sabar, itu tadi sudah ya, 15 menit ambil Bapak Ibu, ambil waktu. Bagaimana caranya kita bisa duduk ya, tarik nafas, terus mulai memuji, lalu baca, terakhir biasanya parmen. Setelah kita memuji, membaca firman, terakhir apa Bapak Ibu? Ditutup dengan doa. 3 juga setelah memuji kita membaca firman dan terakhir ya, gampang kan ya? Sediakan waktu, diam. Lalu kemudian hatinya harus dipegang. Kalau kita mau bersahabat, yang benar seperti itulah. Itu yang diajarkan oleh kitab Mazmur tadi, 6 ayat 10 dan 11. Ketahuilah bahwa saya ya. Artinya apa? Saya memberikan kamu hidup. Untuk memuji aja kamu nggak cukup, nggak punya waktu. Apa? Apakah kita tidak punya waktu untuk memuji Tuhan, mendengar firman atau membaca firman-Nya? Ada nggak di antara kita yang sibuk 24 jam sehari? Pokoknya nggak pernah lepas waktunya. Makan aja saya nggak sempat kadang-kadang. Ada. Untuk buang air aja saya tantang. Ada di perbot. Benar nggak seperti itu? Tapi itulah caranya untuk menghindar. Saya aja nggak punya waktu ini. Jangan kan melawat kamu. Makan aja kadang-kadang saya nggak sempat. Ya mati kalau makan. Orang lain bisa banyak waktu 3 kali sehari makan 15 menit. Saya enggak. Makan pagi, siang, malam saya gabung jadi makan malam doang. Waduh, ada. Mah dia lama-lama. Ada kan itu kan alasannya kan? Itu namanya orang berdalih. Kalau bahasa hukum itu namanya berdalih. Terlalu menghadap. Jangan pernah katakan saya nggak punya waktu untuk datang ke gereja. Cukup saya dengar aja pakai headset, keluarga siapa, terus saya transfer pakai. Tapi iris kan yang sekarang ini misalnya yang ada tampaknya hitam-hitam itu, atau transfer. Ada yang begitu kan? Gereja on. Saya katakan bukan salah, tetapi itu orang super sibuk. Yang tadi dikatakan 24 jam sehari kerjaan, boleh. Waktu untuk tidur pun saya kadang-kadang kurang. Kamu berapa jam Bapak? Tidur sehari 6 jam. Nah berarti ada sisanya kan begitu. Jangan katakan tidur pun nggak cukup. Makan aja nggak sempat. Untuk ke toilet aja kadang-kadang saya tahan. Kasihan deh. Nggak bersyukur atas hidup yang diberikan oleh. Kenapa nggak bersyukur? Udah dikatakan 15 menit aja kan nggak bisa sehari. Apalagi di hari sekarang. Masa di hari Sabtu ya sama ya. Dan di hari Sabtu jangan pukul rata Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu dengan hari Sabtu. Iya Sabtu terus ya itu prinsip banget ya Sabtu bukan Sabtu. Ya Sabtu deh hari Sabtu kita samakan. Jangan sampai kita kemudian disebut anak yang tidak tahu kita anak bersemua di hadapan Tuhan kan ya. Jangan tersinggung Bapak Ibu kalau saya katakan anak ya itu bukan anak-anak maksudnya. Ini dalam artian sebenarnya. Jangan sampai kita anak yang lupa
Makan kulitnya, bisa? Bisa? Mana ya? Emang kacang bisa bingkir ya? Nggak bisa kan? Terlalu nggak ada juga. Tapi anak yang lupa bersyukur. Firmannya kan ada bersyukurlah. Yo, bersyukurlah. Senantiasa. Kalau senantiasa berarti tiap saat. Ada orang bersyukur ketika dia menderita? Ada. Ada. Saya kemarin mau nabrak kesalahan sendiri, mundur, pecah kaca mobil, sekarang belum masuk bengkel karena keadaan sekarang nggak ada. Saya bersyukur. Kenapa? Untung nggak semua hancur, bisa jalan mobilnya, masih bisa jalan, saya pakai sekarang gitu. Itu saya bersyukur. Iya. Sampai sekarang belum ada mobilnya. Bersyukur juga saya. Berarti saya harus kebal gitu. Ketika dilihat kok mobil usah dipakai-pakai gitu. Ya, berarti saya belajar untuk bukan tembak gitu ya. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur itu. Bersyukur dalam segala. Tadi orang lihat mobilnya kok usah dipakai. Saya siumin aja. Gimana mau dia pengen? Mau saya nangis? Kok ini enggak jadi? Karena enggak benar. Enggak, itu apa? Lama-lama saya darah tinggi kan? Kita berusaha supaya jangan darah tinggi. Kalau darah tinggi enak, sakit, bapak itu enak, dalam sini kan? Lain kalau sudah berumur kan? Kalau berumur itu berapa sih? Gue kira berapa berumur? 50 aja, kenapa sih? Yang bilang 40 juga iya. Sudah berumur. Kan ada yang mengatakan 40 tahun itu adalah usia untuk usia emas katanya kan. 40 tahun kan ada begitu istilahnya, masalah ya itu ya. Jadi kalau di bawah 40 tahun belum tua dong berarti ya. Belum ya. Apa sih ukuran tua Pak Ibu? Apa ukuran tua itu? Umur apa? Rohaninya sebenarnya, kedewasaan rohani. Ada loh, bisa bukan di fakta. 70 tahun disuruh berdoa, apa aja nggak berdoa, saya bisa berdoa. Suruh orang lain. Padahal kan Tuhan kan bukan penilai kan, bukan penilai nanti ada pakai hakim bukan penilai. Doa nggak benar, terus dikasih nilai 10 kan nggak begitu. Yang penting kan dari hati kita untuk bersyukur. Kamu ini dua makan nih. Ini udah umurnya berarti 10 nih. Udah kamu aja yang berdoa. Suruh orang lain berdoa. Berarti juga tahu jadi dalam perspektif kerohanian, usia bukanlah umur itu maksudnya, angka-angka itu bukan menentukan kita dewasa. Suruh bersaksi aja kamu jangan. Kamu aja deh. Umur sudah 50, kamu dari angka. Tapi ada anak udah saya ngaji umur 20 dia bersaksi. Apa yang Anda disampaikan adalah pengalaman berkat Tuhan yang dia terima misalnya dalam seminggu, bulan yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Itu apa? Terakhir adalah mari kita jangan sampai lari dari memuji Tuhan. Hari ini kita pilih diam dan percaya. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita diam untuk merenungi firman, menyanyi dalam hati, Tuhan yang kemudian bekerja untuk apa keluhan kita, apa permintaan kita, permohonan kita. Dengan catatan jangan berpikir bahwa apa yang kita minta itu harus seperti yang kita pikirkan. Memang firman mengatakan berdoalah kan gitu. Apa yang kamu minta pasti dikabulkan. Ada memang nanti saya lupa redaksinya. Seperti apa Bapak Ibu dikatakan berdoalah seolah-olah kamu sudah menerima, mengimani kan? Kedengaran seperti bertentangan kan dengan ini kan? Tetapi itu tertulis bahwa yang namanya berdoa itu adalah memohon. Bukan berarti harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu Bapak Ibu ya. Hari ini aku pilih diam, artinya berbakti, beribadah, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hati kita. Mari kita ambil waktu dalam mengenang
menyenangkan hati. Jangan sampai apa? Menyamakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu dengan Sabtu. Kita sepakatnya Pak, Sabtu ya. Jangan samakan Sabtu. Jangan samakan saya dengan yang lain. Harinya yang bilang gitu. Kan? Sabat itu adalah berapa kali loh perayaan hari besar, hari libur juga kan, hari untuk bersantai ya kan, bersenang-senang bukan artinya kita menikmati kehidupan dunia ya. Kalau kita sampai berpikir Sabtu sama dengan Senin, Jumat dan Minggu, salah. Baca aja di mana tertulisnya, baca aja di Mazmur pasal 46 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu, kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup bernafas di dalam perjalanan dan juga perjuangan. Tapi juga hidup itu adalah berkah. Berkah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, syukuri. Jangan banyak mengeluh. Bukan berarti tidak bisa mengeluh. Orang sakit dikit-dikit mengeluh. Kalau mengeluh dikit-dikit, ya kenapa nggak banyak sekalian kan? Dikit mengeluh, banyak aja mengeluh. Ya, saya harap benar. Kalau kita banyak mengeluh, orang juga kadang-kadang nggak mau dengar lagi keluar kita kan. Apalagi dia bercerita, kita datang untuk dan bertamu. Jadi kita lihat, pasti mengeluh lagi. Tapi ada juga orang mengeluh belum ditanya langsung mengeluh lagi. Aku dipinjami uang yang ada begitu. Nah, dia datang lagi untuk pinjam uang ini, kan gitu. Ada begitu kan? Ada di sono di sini. Datang lagi nih, pasti dia mengeluh lagi nih. Datang apa? Ya, pinjam itu 100. Datang di sini. Artinya apa? Jangan dikit-dikit mengeluh. Nah, mari kita berjuang bersama-sama. Tuhan sudah berikan kita. Dan jangan apa lagi? Mindset ya, kata Billy, jadi psikolog. Nah, terus apa lagi? Jangan kita menghindarkan diri dari pertemuan ibadah kita sepanjang kita ada waktu untuk itu. Ya, jangan mengutamakan pekerjaan, bukan salah, tetapi itu nomor 2, nomor 1 tetap. Tapi katakan apa? Kesimpulan ini. Tuhan aja mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu pada hari mematikan umur itu karena memang itu yang Bapak Ibu ya, jelas ya. Dari Mazmur pasal 46 ayat 11. Bahkan kami bersyukur firman dan apa yang mengajar kami supaya kami menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami adalah ya dan amin. Kami percaya bahwa firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami, karena kami menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk bilang namamu dan di suatu kemudian kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman atau dakwah. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya aku dahsyat. Perbuatan ajaib kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat.
kami dari awal dengan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami juga sudah berdoa siapa yang mengisi hati kami tentang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap dalam posisi dua sahabat yang sudah kami naikkan. Kami juga memohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu akan datang, kami tahu dalam tangan Tuhan. Memberikan umur yang panjang buat mereka, kesehatan yang sempurna buat mereka, dan senantiasa ada dalam sukacita bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik, demikian juga anak-anak kami yang dalam masa studi, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, kami tahu dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berikan hikmat kepada mereka dan kepintaran sehingga mereka mendapatkan ini yang terbaik di sekolahnya. Kau jaga pergaulan mereka Bapak, supaya mereka berjalan dalam koridor tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk sahabat kami Bapak Strisno dan Ibu Muslimah yang sedang melayat orang tua mereka yang sudah pulang. Bapak yang kau menghibur mereka, Roh Kudus menghibur mereka Bapak, dan mereka untuk kembali ke kediaman mereka di Bekasi. Kami tahu dalam tangan Tuhan. Konyahkan Bapak segala hambatan dan perjalanan mereka. Biarlah semua oleh mereka lakukan, dan di sana mereka memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapak yang tetangga kami kiri kanan ke belakang di mana kami boleh beribadah. Kami tahu dalam tangan Tuhan, berkati pelayan mereka juga. Para pemilik gedung ini Tuhan yang sudah memberikan kami untuk oleh menempati gedung ini, berkati juga pekerjaannya, kesehatannya, dan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu berkasih kita katakan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di land. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, dari kandungan ibu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adunan. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh berkati pada melindungi engkau. Adonai Yahweh menjadikan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa ya, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-saleh. Demi nama Yesus Almasih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Bapa